Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus kepada ke-12 murid-Nya, "Lihat, Aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Maka hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tua dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Bila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota lain. Aku berkata kepadamu, sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Putra Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Ketika menghadapi tantangan, kesulitan, titik kritis dalam hidup, yang kita jadikan pegangan adalah harapan. Kendati harapan itu seringkali tidak serta-merta jelas. Hari ini kita dikuatkan oleh sabda Tuhan. Jika hari-hari yang lalu, minggu kemarin juga, bahwa para murid mengutus Yesus, Yesus mengutus para murid, dan perutusan itu juga ada untuk kita semua. Hari ini dikuatkan dalam hal apa? Dalam kesulitan apapun, sebagai seorang utusan, bertahanlah. Ya. Ini nasihat yang bagi saya istimewa. Sebab kalau sabda Tuhan ini kita letakkan dalam konteks zaman sekarang, betapa menjadi orang Katolik di tempat yang mayoritas bukan Katolik itu suatu tantangan yang besar. Mulai di kantor tempat pekerjaan, mulai di RT di mana kita tinggal. Ada banyak kesulitan yang kita peroleh sebagai seorang Katolik Kristiani. Nah, dalam situasi-situasi itu seringkali juga merasa ngelokro, kehilangan harapan. Itu baru soal yang sederhana, hidup bersama. Belum lagi kalau nanti sudah ditanyai tentang isi iman kita. Lalu kita juga mengalami kesulitan untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Bukan pandainya kita berbicara untuk menjawab seluruh persoalan iman yang dipertanyakan. Karena semakin dipertanyakan, iman itu juga semakin tidak bisa dijangkau. Yang paling pokok adalah bagaimana iman itu nyata dalam hidup keseharian. Dalam hal apa? Dalam hal kasih, dalam hal kejujuran, dalam hal perdamaian, dalam hal keadilan, dan seterusnya. Maka dalam situasi-situasi tertentu dalam hidup kita masing-masing, dimanapun saudara-saudara berada, di lingkungan, di tempat pekerjaan, bertahan adalah keutamaan yang layak kita mohon. Karena tidak banyak yang bertahan dalam iman, karena iming-iming bisa jadi, entah pekerjaan, entah pasangan.
Maka Yesus tadi berpesan, tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Oleh karena itu marilah kita mohon rahmat. Kalau ada di antara kita atau yang kita kenal, saudara-saudara kita yang sedang minggrang-minggring imannya, yang sedang galau imannya karena sulitnya tantangan yang dia hadapi di tengah masyarakat yang multikultural, kita mohon rahmat supaya Tuhan berkenan menganugerahkan rahmat supaya apa? Bisa bertahan sebagai seorang yang percaya kepada Kristus. Siapapun mereka, entah kita kenal entah tidak, sebab siapapun yang sudah dibaptis, dia juga menanggung tanggung jawab sebagai utusan, membawa perdamaian, keadilan dan kejujuran. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya.